Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa hidup ini berjalan begitu cepat? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tanpa terasa kita kembali dipertemukan dengan satu malam yang sangat istimewa, malam nisfu Sya'ban. Malam yang oleh para ulama disebut sebagai malam penuh rahmat, malam pengampunan, dan malam ketika banyak ketentuan hidup ditetapkan dengan izin Allah. Bukan malam biasa. Bukan malam yang seharusnya dilewati tanpa makna. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana malam ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Dimanapun sahabat berada, jika hati sedang mencari ampunan, sedang berharap ketenangan, dan sedang merindukan kedekatan dengan Allah, maka malam nisfu Sya'ban adalah undangan yang sama bagi kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, nisfu Sya'ban bukan sekadar penanda pertengahan bulan. Ia adalah peringatan lembut dari Allah bahwa Ramadan sudah semakin dekat dan hati perlu dipersiapkan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pada malam ini Allah melimpahkan ampunannya kepada hamba-hambanya yang memohon dengan tulus. Betapa banyak dosa yang kita bawa sepanjang tahun. Betapa banyak kelalaian yang mungkin belum sempat kita sesali dengan sungguh-sungguh. Di malam seperti ini, sholat tahajud memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar bangun di sepertiga malam, tetapi tanda kerendahan hati. Tanda bahwa kita datang bukan dengan kesombongan amal, melainkan dengan pengakuan kelemahan. Saat dunia terlelap, saat suara mereda, dan saat hanya ada kita dan Allah, disitulah doa menjadi paling jujur. Sahabat, tahajud di malam nisfu Sya'ban bukan tentang panjangnya bacaan atau indahnya suara. Ia tentang kehadiran hati. Tentang air mata yang jatuh karena sadar betapa sering kita lalai. Tentang sujud yang terasa lama karena kita tahu, mungkin inilah salah satu malam terbaik untuk mengetuk pintu langit. Malam ketika Allah membuka ruang bagi hambanya untuk kembali, tanpa diungkit masa lalu. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 7 keajaiban sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban, tentang ampunan dosa, kekuatan doa, ketenangan hati, dan pertolongan Allah yang sering datang tanpa kita sangka. Semoga sejak segmen pertama ini, hati kita sudah mulai dilunakkan, dan langkah kita diarahkan untuk tidak melewatkan malam istimewa ini begitu saja. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban pertama dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah dibukakannya pintu ampunan seluas-luasnya. Pada malam ini Allah memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Bukan pandangan murka, melainkan pandangan kasih sayang yang mengundang kita untuk kembali. Betapa banyak dosa yang mungkin kita simpan, yang disengaja maupun yang terlewat, dan betapa sering kita menundanya untuk benar-benar menyesalinya. Ampunan Allah bukan sekadar penghapusan catatan dosa, ia adalah pembersihan hati. Ketika kita berdiri dalam tahajud, mengakui kelemahan dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh, Allah membersihkan jiwa dari beban yang lama menekan. Hati yang sebelumnya berat menjadi lebih ringan. Dada yang sesak menjadi lebih lapang. Inilah tanda ampunan mulai bekerja, tenang yang meresap sebelum keadaan berubah. Sahabat, tahajud di malam nisfu Sya'ban mengajarkan kita untuk datang tanpa pembelaan. Kita tidak menawar, tidak berdalih, dan tidak menyalahkan keadaan. Kita datang sebagai hamba yang butuh. Pengakuan inilah yang paling dicintai Allah. Karena ampunan tidak diberikan kepada mereka yang merasa cukup, melainkan kepada mereka yang mengakui kekurangan dan berharap pada rahmat-Nya. Ada dosa yang kita ingat dan ada yang kita lupakan. Ada kesalahan yang besar dan ada yang tampak kecil. Namun di hadapan Allah semua itu bisa diampuni ketika hati jujur dan tekad untuk memperbaiki diri hadir. Tahajud menjadi saksi bahwa kita tidak sekadar menyesal tetapi bersedia berubah. Dari sinilah Allah menurunkan ampunan yang menghidupkan kembali harapan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan menunggu hati menjadi sempurna untuk memohon ampun. Datanglah dengan apa adanya. Allah tidak menuntut kesucian awal, Dia menawarkan pembersihan. Dan malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang sangat mulia untuk memulainya. Ketika doa ampunan dipanjatkan dalam sepi, Allah mendengarnya dengan dekat. Keajaiban ampunan ini sering tidak disertai tanda besar. Ia hadir perlahan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan niat untuk berbuat baik terasa lebih kuat. Itulah tanda Allah menerima ketukan kita. Dan dari ampunan inilah keajaiban-keajaiban berikutnya akan mengalir. Doa yang lebih kuat, hati yang lebih tenang, dan langkah yang lebih ringan menuju kebaikan.
Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban kedua dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah doa yang diangkat dengan cara yang sering tidak kita duga. Banyak dari kita berdoa dengan harapan tertentu tentang kesehatan, rezeki, keluarga, atau ketenangan hati. Namun Allah, dengan kebijaksanaannya, tidak selalu menjawab doa persis seperti yang kita bayangkan. Dia menjawab dengan cara yang paling tepat untuk keselamatan iman dan kehidupan kita. Tahajud adalah waktu ketika doa menjadi paling jujur. Tidak ada tuntutan, tidak ada pamer, dan tidak ada kepentingan dunia yang ingin dilihat orang lain. Di sepertiga malam, ketika hati tenang dan dunia terdiam, doa naik dalam keadaan yang paling bersih. Pada malam nisfu Sya'ban, kebersihan ini bertemu dengan kemuliaan waktu, sehingga doa memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Sahabat, doa yang diangkat bukan selalu berarti langsung dikabulkan. Ada doa yang dikabulkan dengan penundaan, agar hati kita lebih siap. Ada doa yang dikabulkan dengan penggantian, karena yang kita minta belum tentu yang terbaik. Ada pula doa yang dikabulkan dengan ketenangan, agar kita mampu menjalani takdir dengan lapang. Semua ini adalah bentuk pengangkatan doa yang sering luput kita sadari. Allah Maha mendengar setiap detail permohonan. Bahkan doa yang kita ucapkan dengan terbata-bata, dengan suara lirih atau hanya dalam hati, tetap sampai kepadanya. Tahajud di malam nisfu Sya'ban menjadi saksi bahwa kita datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk menyerahkan. Penyerahan inilah yang membuat doa menjadi ringan dan mudah diangkat. Sahabat yang dirahmati Allah, ada keajaiban halus yang terjadi setelah doa diangkat. Kita mungkin belum melihat perubahan besar, tetapi arah hidup mulai terasa berbeda. Keputusan menjadi lebih bijak, hati lebih sabar, langkah lebih terjaga dari hal yang merugikan. Inilah jawaban Allah yang bekerja dari dalam, sebelum tampak di luar. Doa yang diangkat juga sering membuka pintu pertolongan melalui jalan yang tidak kita rencanakan. Bantuan datang dari orang yang tidak kita duga. Masalah menemukan solusi secara perlahan. Dan yang paling penting, keyakinan kepada Allah menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi gelisah menunggu hasil karena hati sudah percaya bahwa Allah telah menerima doa kita. Keajaiban ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan batasi cara Allah mengabulkan doa. Pada malam nisfu Sya'ban, biarkan doa mengalir dengan jujur, dan biarkan Allah memilih cara terbaik untuk menjawabnya. Karena setiap doa yang diangkat dalam tahajud tidak pernah kembali dalam keadaan kosong. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ketiga dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah ketenangan hati yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan ini tidak selalu datang karena masalah selesai atau keadaan berubah. Ia hadir lebih dulu, menyusup ke dalam dada, menenangkan pikiran yang semula gelisah. Inilah ketenangan yang Allah hadiahkan kepada hambanya yang bangun di malam sunyi dan mendekat dengan penuh harap. Banyak orang mengejar ketenangan melalui perubahan keadaan, ingin masalah selesai, rezeki lancar, atau urusan dimudahkan. Namun Allah mengajarkan bahwa ketenangan sejati sering datang sebelum semua itu terjadi. Tahajud di malam nisfu Sya'ban membuka pintu ketenangan batin karena hati berdiri di hadapan Allah dalam kondisi paling jujur, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Sahabat, ketenangan ini lahir dari keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Ketika sujud terasa lama dan doa mengalir tanpa dipaksa, hati menyadari bahwa ada zat yang mendengar dan memahami sepenuhnya. Kesadaran ini mengurangi beban yang selama ini kita pikul sendiri. Kita tidak lagi merasa harus menyelesaikan segalanya dengan kekuatan diri, karena ada Allah yang memegang kendali. Pada malam nisfu Sya'ban, ketenangan ini terasa lebih dalam karena waktu yang dimuliakan. Hati yang datang dengan niat memohon ampunan dan mendekat akan Allah balas dengan rasa aman. Aman dari prasangka buruk, aman dari ketakutan berlebihan, dan aman dari kegelisahan yang menguras energi. Ketenangan ini bukan ilusi, ia adalah rahmat yang nyata. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda ketenangan dari tahajud sering tampak sederhana, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih di pagi hari, dan emosi lebih terjaga. Kita lebih sabar menghadapi hal kecil, lebih lapang menerima perbedaan, dan lebih mudah bersyukur. Inilah dampak batin yang Allah tanamkan sebagai buah dari kedekatan malam hari. Ketenangan hati juga membantu kita melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Masalah tidak lagi terasa menelan segalanya. Kita mampu menempatkan setiap peristiwa pada porsinya. Ada yang perlu diusahakan, ada yang perlu ditunggu, dan ada yang perlu diserahkan. Tahajud di malam nisfu Sya'ban mengajarkan keseimbangan ini dengan cara yang lembut.
Keajaiban ketenangan ini sering menjadi fondasi bagi keajaiban-keajaiban berikutnya. Dari hati yang tenang, doa menjadi lebih tulus, keputusan lebih bijak, dan langkah lebih terarah. Maka jika pada malam nisfu Sya'ban hati terasa damai meski masalah belum selesai, ketahuilah, itulah pertolongan Allah yang sedang bekerja. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban keempat dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah dibukakannya jalan keluar dari kesulitan. Jalan keluar ini tidak selalu datang dalam bentuk solusi instan. Seringkali ia hadir sebagai arah yang jelas, langkah yang mantap, atau keputusan yang terasa tepat setelah sebelumnya membingungkan. Inilah pertolongan Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Allah mengetahui setiap kesulitan yang kita hadapi, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ada beban yang kita ceritakan kepada orang lain, dan ada yang hanya Allah yang tahu. Ketika kita bangun tahajud di malam nisfu Sya'ban, kita mengakui keterbatasan dan menyerahkan kendali kepada Allah. Pengakuan ini membuka pintu pertolongan, karena Allah menyukai hamba yang datang dengan rendah hati. Sahabat, jalan keluar yang Allah bukakan seringkali dimulai dari dibukakannya pikiran. Kegelisahan yang semula menutup pandangan perlahan berkurang. Kita mulai melihat pilihan yang sebelumnya terabaikan. Kita menjadi lebih berani mengambil langkah yang benar, meski tidak selalu mudah. Inilah tanda Allah sedang membimbing, bukan dengan memaksa, tetapi dengan menuntun. Pada malam nisfu Sya'ban banyak urusan ditetapkan dengan hikmah. Ketika kita memohon dalam tahajud, Allah menyelaraskan ketetapan itu dengan kebaikan bagi kita. Bukan berarti semua kesulitan langsung hilang, tetapi arah hidup menjadi lebih aman. Kita terhindar dari keputusan yang merugikan dan diarahkan menuju jalan yang lebih membawa maslahat. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pula jalan keluar yang Allah bukakan melalui pertemuan dan perpisahan. Ada orang yang datang membawa solusi, ada pula yang dijauhkan karena kehadirannya justru menambah beban. Semua ini bagian dari pengaturan Allah. Tahajud di malam nisfu Sya'ban menguatkan hati agar kita menerima pengaturan ini dengan lapang, tanpa prasangka buruk. Seringkali jalan keluar yang Allah berikan juga berupa kekuatan untuk bertahan. Bertahan bukan berarti kalah. Bertahan adalah bentuk keberanian yang besar ketika keadaan belum memungkinkan untuk berubah. Allah memberi kekuatan ini agar kita tidak hancur di tengah proses. Dari kekuatan inilah, perubahan perlahan menemukan jalannya. Keajaiban keempat ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi pertolongan Allah. Jalan keluar bisa datang dari arah yang tidak kita rencanakan. Maka pada malam nisfu Sya'ban berdirilah dalam tahajud dengan keyakinan bahwa Allah Maha membuka jalan, dan setiap kesulitan yang kita hadapi tidak pernah dibiarkan tanpa arah olehnya. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban kelima dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah rezeki yang diberkahi dan dicukupkan. Banyak orang memahami rezeki sebatas angka dan kepemilikan, padahal dalam pandangan iman, rezeki yang paling berharga adalah cukupnya hati dan berkahnya yang sedikit. Tahajud di malam yang mulia ini membuka pintu keberkahan, bukan hanya menambah, tetapi menenangkan. Allah Maha mengetahui kebutuhan setiap hambanya. Ada yang membutuhkan kelapangan harta, ada yang membutuhkan ketentraman jiwa, dan ada pula yang membutuhkan kecukupan agar tidak terjerumus pada kelelahan mengejar dunia. Ketika kita bangun tahajud, menyerahkan harap dan cemas kepada Allah, Dia menurunkan rezeki sesuai kebutuhan yang paling mendesak, seringkali bukan yang kita minta, tetapi yang kita perlukan. Sahabat, rezeki yang diberkahi terasa berbeda. Ia mungkin tidak melimpah tetapi mencukupi. Ia mungkin sederhana tetapi menenangkan. Dari tahajud di malam nisfu Sya'ban, Allah menanamkan rasa cukup di dalam dada. Rasa cukup ini menjaga kita dari iri, dari membandingkan diri, dan dari kelelahan yang tak berujung. Dengan rasa cukup, apapun yang ada terasa berarti. Keberkahan rezeki juga tampak dalam kemudahan urusan. Pekerjaan terasa lebih ringan, waktu terasa lebih teratur, dan keputusan terasa lebih tepat. Allah menyatukan sebab-sebab kecil agar menghasilkan kebaikan yang besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kedekatan di malam hari, ketika hati bersandar dan tidak menggantungkan diri pada kekuatan semata. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pula rezeki yang Allah beri dalam bentuk penjagaan. Dijauhkan dari transaksi yang merugikan, dari pilihan yang menyesakkan, dan dari langkah yang berakhir penyesalan. Penjagaan ini sering tidak disadari, namun sangat menentukan. Tahajud di malam nisfu Sya'ban menguatkan nurani agar kita peka terhadap yang halal, yang baik, dan yang membawa berkah.
Keajaiban rezeki ini juga mengajarkan kita bahwa memberi dan bersyukur adalah kunci. Dari hati yang tenang, lahir kedermawanan. Dari syukur yang dijaga, Allah menambah. Tidak selalu dengan menumpuk harta, tetapi dengan melapangkan jalan dan menenteramkan hidup. Inilah rezeki yang membuat kita mampu berjalan tanpa terburu-buru dan tanpa takut berlebihan. Maka pada malam nisfu Sya'ban berdirilah dalam tahajud dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Mintalah keberkahan, bukan sekadar tambahan. Mintalah kecukupan, bukan sekadar banyak. Karena rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang menguatkan iman, menenangkan hati, dan menuntun langkah menuju kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ke-6 dari solat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah dikuatkannya hati untuk meninggalkan dosa dan memulai kebaikan. Banyak dari kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, tetapi tidak semua memiliki kekuatan untuk berubah. Disinilah tahajud berperan. Ia tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi menumbuhkan daya untuk melangkah. Allah mengetahui bahwa dosa seringkali bukan karena kita tidak tahu, melainkan karena hati lemah dan kebiasaan sudah mengakar. Maka pada malam yang mulia ini, ketika kita bangun dan bersujud dengan penuh penyesalan, Allah menurunkan kekuatan batin. Kekuatan ini hadir perlahan, tidak meledak-ledak, namun konsisten. Kita mulai merasa berat untuk mengulang dosa yang sama, dan lebih ringan untuk mendekat pada kebaikan. Sahabat, tahajud di malam nisfu Sya'ban menajamkan kepekaan nurani. Hati menjadi lebih peka terhadap yang halal dan yang syubhat, terhadap ucapan yang melukai dan sikap yang merugikan. Kita tidak serta-merta menjadi sempurna, tetapi lebih sadar. Kesadaran ini adalah awal perubahan yang paling penting. Karena perubahan yang bertahan lama selalu dimulai dari kesadaran, bukan paksaan. Ada pula kekuatan untuk memutus lingkaran kebiasaan lama. Dosa yang berulang sering membuat kita putus asa. Kita merasa tidak pantas, merasa terlambat, dan merasa terlalu jauh. Namun pada malam nisfu Sya'ban, Allah membuka kembali harapan. Tahajud menjadi pernyataan niat, bahwa kita ingin memulai lagi, dan Allah menyukai hamba yang terus kembali, meski berulang kali jatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kekuatan ini juga tampak dalam ringannya melakukan amal kecil. Salat terasa lebih terjaga, lisan lebih hati-hati, dan niat berbuat baik muncul lebih sering. Amal-amal sederhana yang dulu terasa berat kini terasa mungkin. Inilah pertolongan Allah yang nyata, mengalir dari malam yang sunyi ke siang yang penuh ujian. Keajaiban ke-6 ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak harus besar dan mendadak. Cukup satu langkah yang jujur, satu niat yang dijaga, dan satu malam yang kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Tahajud di malam nisfu Sya'ban menjadi saksi bahwa kita memilih untuk berjuang, bukan sendiri tetapi bersama pertolongan Allah. Maka jika selama ini ada dosa yang sulit ditinggalkan atau kebaikan yang sulit dimulai, jadikan malam nisfu Sya'ban sebagai titik balik. Datanglah dalam tahajud dengan hati yang jujur, karena Allah Maha menguatkan, dan Dia tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Sahabat yang dirahmati Allah, keajaiban ke-7 dan yang paling halus dari solat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah kedekatan yang nyata dengan Allah. Kedekatan ini tidak selalu tampak dari luar, tetapi terasa kuat di dalam. Ia hadir sebagai rasa diawasi dengan lembut, ditemani dengan tenang, dan dijaga dengan penuh kasih. Inilah kedekatan yang mengubah cara kita menjalani hidup tanpa perlu banyak kata. Kedekatan kepada Allah bukan sekadar sering menyebut namanya, tetapi merasa dekat saat menyebutnya. Pada malam nisfu Sya'ban, tahajud menyingkap jarak yang sering kita rasakan di siang hari. Saat dunia terdiam, hati lebih mudah hadir. Doa tidak lagi terasa jauh. Sujud tidak lagi terasa singkat. Ada rasa diterima yang sulit dijelaskan, seolah Allah berkata, "Aku di sini." Sahabat, kedekatan ini lahir dari kejujuran dan kerendahan hati. Kita datang tanpa topeng, tanpa prestasi, tanpa klaim amal. Kita datang sebagai hamba yang membutuhkan, dan Allah menyukai kedatangan seperti ini. Dari sinilah lahir rasa aman yang mendalam, aman untuk mengakui lemah, aman untuk berharap, aman untuk memulai lagi. Kedekatan ini bukan imajinasi, ia adalah buah dari ibadah yang sunyi dan tulus. Ketika kedekatan terbangun, pengaruhnya terasa di hari-hari berikutnya. Kita lebih peka terhadap bisikan nurani, lebih cepat kembali saat lalai, dan lebih tenang saat diuji. Bukan karena kita menjadi lebih kuat, tetapi karena kita tidak lagi merasa sendiri.
Allah menjadi rujukan pertama, bukan pilihan terakhir. Dan ini mengubah prioritas hidup secara perlahan, namun pasti. Sahabat yang dirahmati Allah, kedekatan kepada Allah juga membuat kita lebih lembut kepada sesama. Hati yang dekat dengan Allah tidak suka menyakiti, tidak gemar meremehkan, dan tidak terburu-buru menghakimi. Kita memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kedekatan ini melahirkan empati, buah iman yang matang. Keajaiban ketujuh ini mengajarkan kita bahwa tujuan terbesar tahajud di malam nisfu Sya'ban bukan hanya ampunan, bukan hanya doa terkabul, dan bukan hanya ketenangan. Tujuan terbesarnya adalah hubungan. Hubungan yang hidup, yang hangat, dan yang berlanjut. Dari hubungan inilah semua keajaiban lain mengalir dan terjaga. Maka jika pada malam nisfu Sya'ban engkau merasakan hati yang lebih dekat, lebih rindu, dan lebih tenang saat menyebut nama Allah, jagalah rasa itu. Pelihara dengan tahajud, dengan doa, dan dengan kebaikan di siang hari. Karena kedekatan dengan Allah adalah anugerah yang paling mahal, dan ia selalu dimulai dari satu langkah sunyi di sepertiga malam. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu hikmah terbesar dari sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban adalah persiapan hati menuju Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang kesiapan batin untuk menerima limpahan rahmat. Dan hati yang siap adalah hati yang telah dibersihkan dari dendam, dari kelalaian, dan dari dosa yang terus dipelihara. Malam nisfu Sya'ban datang sebagai undangan awal. Allah seakan memanggil hambanya untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan membersihkan apa yang perlu dibersihkan sebelum bulan suci tiba. Tahajud menjadi alat pembersih yang lembut. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Tidak menekan, tetapi melunakkan. Dari sinilah Ramadan disambut bukan dengan kelelahan, melainkan dengan kerinduan. Sahabat, hati yang dibersihkan melalui tahajud akan lebih mudah menerima kebaikan. Tilawah terasa lebih hidup, puasa terasa lebih bermakna, dan doa terasa lebih dekat. Bukan karena kita menjadi lebih hebat, tetapi karena penghalang di dalam hati mulai disingkirkan. Kesibukan dunia tidak lagi mendominasi. Fokus kembali kepada Allah, tujuan utama Ramadan. Ada pula pembersihan yang terjadi pada relasi. Hati yang lunak di malam hari cenderung lebih mudah memaafkan di siang hari. Kita menjadi lebih lapang menerima kekurangan orang lain, lebih sabar menghadapi perbedaan, dan lebih tenang menata ulang niat. Semua ini adalah bekal penting agar Ramadan tidak hanya berlalu sebagai rutinitas tetapi benar-benar menjadi perubahan. Sahabat yang dirahmati Allah, menyambut Ramadan dengan hati yang dibersihkan juga berarti meluruskan tujuan. Kita berpuasa bukan untuk sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk mendekat. Kita salat bukan untuk mengejar jumlah, tetapi untuk menghadirkan hati. Tahajud di malam nisfu Sya'ban membantu meluruskan ini sejak awal, agar langkah kita tidak melenceng di tengah jalan. Ketika hati bersih, godaan menjadi lebih mudah dikenali. Kita tidak mudah terprovokasi, tidak cepat lelah oleh hal sepele, dan tidak gampang menyerah ketika ujian datang. Inilah tanda bahwa persiapan berjalan baik. Allah tidak menunggu kesempurnaan, Dia menyukai kesungguhan. Dan kesungguhan itu sering dimulai dari satu malam yang kita manfaatkan dengan penuh kesadaran. Sahabat yang dirahmati Allah, jika Allah masih memberi kita kesempatan bertemu malam nisfu Sya'ban, itu adalah karunia yang besar. Jadikan tahajud sebagai langkah awal menyambut Ramadan dengan hati yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih rindu. Karena Ramadan yang indah tidak dimulai dari kalender, tetapi dari hati yang siap menerima cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami setiap segmen renungan ini, kita sampai pada satu pemahaman yang utuh. Malam nisfu Sya'ban bukan sekadar malam istimewa, tetapi kesempatan yang Allah pilihkan secara khusus untuk hambanya. Di malam ini Allah membuka pintu ampunan, mengangkat doa, menenangkan hati, membukakan jalan keluar, memberkahi rezeki, menguatkan untuk meninggalkan dosa dan mendekatkan hamba kepadanya dengan kedekatan yang nyata. Salat tahajud di malam nisfu Sya'ban mengajarkan kita untuk datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Bukan membawa kebanggaan amal, tetapi membawa pengakuan kelemahan. Bukan dengan tuntutan, tetapi dengan penyerahan. Dari sikap inilah keajaiban-keajaiban itu mengalir, bukan sebagai janji kosong, melainkan sebagai rahmat yang benar-benar dirasakan oleh hati yang hadir. Kita telah belajar bahwa ampunan Allah bukan hanya menghapus dosa, tetapi membersihkan jiwa. Doa bukan hanya dikabulkan, tetapi diarahkan dengan hikmah. Ketenangan bukan menunggu masalah selesai,
tetapi hadir lebih dulu agar kita mampu menjalaninya. Rezeki bukan hanya ditambah, tetapi diberkahi dan dicukupkan. Semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sering datang dengan cara yang lembut dan tidak bising. Sahabat yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa Ramadan sudah diambang pintu. Hati yang dibersihkan di malam ini akan lebih siap menyambut bulan suci dengan kesungguhan. Bukan sekadar kuat secara fisik tetapi matang secara batin. Bukan sekadar sibuk dengan amalan tetapi hadir dengan hati yang rindu dan fokus kepada Allah. Jika malam nisfu Sya'ban kali ini Allah pertemukan dengan kita, jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Tidak harus dengan amalan yang banyak dan berat. Cukup dengan tahajud yang jujur, doa yang tulus, dan niat untuk memperbaiki diri. Karena Allah tidak menilai seberapa lama kita berdiri, tetapi seberapa hadir hati kita di hadapannya. Terima kasih telah menemani pembahasan ini sampai akhir. Jika renungan seperti ini terasa menenangkan dan membantu menjaga hati tetap terarah, semoga kita bisa terus berjalan bersama di channel ini. Insya Allah akan ada banyak pengingat lembut lainnya untuk menemani langkah kita mendekat kepada Allah. Satu malam demi satu malam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menguatkan doa-doa kita, menenangkan hati kita, dan menyampaikan kita pada Ramadan dengan jiwa yang bersih dan iman yang hidup. Amin ya Rabbal Alamin.